Nah, saya pada kesempatan kali ini lebih fokus kepada sabar tatkala terkena musibah. Apa yang kita lakukan, apa yang perlu kita renungkan agar kita tatkala terkena musibah kita bisa lebih bersabar. Baik, yang pertama, hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, tatkala kita terkena musibah, maka pertama yang kita ingat-ingat adalah inilah tabiatul hayat, inilah tabiat kehidupan. Bahwasanya kehidupan isinya adalah ujian, semua orang pasti diuji. Bukan cuma kita diuji, semua orang pasti pernah diuji dan semua orang pasti akan diuji, ya, dan ada sebagian orang sedang diuji. Maka jangan Anda mengira hanya Anda sendiri yang diuji, masih banyak orang diuji. Ya akhi, subhanallah, kemarin saya ngisi pengajian di satu tempat. Muazzinnya seorang anak remaja, saya tanya kelas berapa dia? Kelas 5 SD. Matanya enggak, udah buta. Kondisi buta, kemudian matanya keluar kelihatan sekali di bulatan matanya. Kemudian dia santai, dia azan, kemudian dia duduk tidak menangis, tidak meronta-ronta, subhanallah. Kita dikasih mata bisa melihat, ya, dan macam-macam. Dia enggak bisa melihat tapi dia tenang, dia muazzin, kemudian dia qomat, subhanallah. Kayak tidak ada masalah. Kita bilang kalau kita diuji seperti dia enggak tahu. Ya, kita enggak tahu bisa kayak apa. Jadi intinya ya, tatkala Anda diuji, tahulah, yakinlah Anda bahwasanya bukan cuma Anda yang diuji, banyak orang yang diuji. Tetangga Anda juga diuji, teman Anda juga diuji, orang jauh juga diuji, orang dekat juga diuji, ya. Bahkan terkadang ujian mereka lebih berat daripada ujian kita. Sebagian antum mungkin kena banjir. Ada yang kena banjir. Sudah berapa banjirnya? Baru sampai di lutut, tapi lantai 2. Di lutut lantai 2, masya Allah. Itu kenyataan. Ada orang seperti itu, masya Allah. Kemarin ada yang sampai lantai 3. Ya. Coba dia renungkan, masih banyak lebih parah. Ada yang mobilnya tenggelam, mobilnya, mobilku, ke bawah semuanya, masya Allah. Ada yang mobil mungkin harganya miliar-miliar, ada yang ratusan juta, macam-macam. Ya. Jadi bukan cuma antum saja yang kena banjir, banyak orang yang kena apa? Banjir. Ya sudah, antum renungkan ternyata bukan saya saja. Ya alhamdulillah. Ini ujian yang saya hadapi dan dihadapi juga oleh banyak orang. Ini meringankan ujian kita karena kita tahu inilah tabiat daripada kehidupan. Sifat kehidupan adalah memberi ujian kepada orang yang hidup di dalam kehidupan tersebut. Tidak mungkin antum menghindari ujian tersebut. Yang kedua, para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Antum harus tahu bahawa sini semua sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum tidak mungkin menghindar dari ujian apapun. Kalau Allah sudah takdirkan musibah tersebut, tidak mungkin antum menghindar. Satu dunia ingin menyelamatkan antum dari ujian tersebut, tidak bakalan mampu. Sebab yang dikatakan, ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, sudah tercatat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun yang menimpa kalian, menimpa jiwa kalian, ya, atau menimpa yang lainnya di atas muka bumi, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Semua dicatat sebelum Allah menciptakannya. Sebelum Allah menimpakan musibah tersebut telah tercatat. Supaya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih kalau ada yang menimpa kalian, musibah menimpa kalian. Karena sudah ditakdirkan. Jadi tatkala sudah kita tahu sudah ditakdirkan, kita ya sudahlah, mau diapain? Sudah ditakdirkan. Ya, sudah ditakdirkan. Musibah apapun, antum misalnya tahu-tahu dimaki orang, ya sudah ditakdirkan. Antum santai aja. Antum pulang ke rumah, ternyata masalah dengan istri misalnya. Istri ngomel-ngomel, "Mas ini begini, abang tuh begini-begini." Subhanallah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini sudah dicatat. Kamu bakalan ngomelin saya pada hari ini. Sudah. Mau diapain? Sabar. Sudah selesai. Antum tidak akan bisa merubah takdir tersebut. Sudah ditakdirkan. Mau diapain? Ya. Seorang qadarullah, seorang wanita sudah berusaha menikah dapat suami yang buruk. Ternyata qadarullah. Mau diapain? Tinggal sekarang dia menghadapi musibah tersebut, apa yang harus dia lakukan. Tapi ternyata dia
dijodohkan dengan lelaki seperti ini sudah digariskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum, bukan sebelum menciptakan antum, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jutaan tahun yang lalu Allah sudah takdirkan si fulan begini, si fulan begini. Pada tanggal 1 Januari 2020 terjadi hujan dan terjadi banjir. Sudah ditakdirkan belum? Tidak. Ini meringankan diri antum. Sudahlah, enggak bisa kita hindari, percuma. Ngomel sana ngomel sini tidak akan bisa dihindari. Yang kita lakukan sekarang bagaimana menghadapi musibah tersebut. Berikutnya yang membantu kita untuk sabar dalam menghadapi musibah. Kita harus yakin kalau musibah datang menimpa kita, kalau kita hadapi dengan sabar, maka dua manfaat yang kita dapatkan. Pertama, menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, meningkatkan derajat. Pertama, menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, meningkatkan derajat. Dan ini harus kita yakini agar kita bisa bersabar. Makanya Nabi SAW mengatakan, La tasubbul humma, fa innaha tuzhibu khataya ibni Adam kama yuzhibul kir khabathal hadid. Janganlah kalian mencela demam, karena demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Alat pandai besi, ada besi berkarat, ditempa, dibakar sampai mengkilat kembali, karat-karatnya hilang. Sama, seorang terkena penyakit demam, dosa-dosanya berguguran, itu baru demam. Seorang sembuh setelah itu, tapi dosa-dosanya berguguran. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita berkunjung kepada orang yang sakit, kita bilang apa? Tahur, insyaAllah. Tahur itu artinya suci. Bahwasanya dosa itu akan mensucikan, penyakit itu akan mensucikan dosa-dosamu. Tahur, ini penyakit tahur, pensuci, penggugur dosa-dosamu. InsyaAllah. InsyaAllah ini bukan pengharapan, tapi pasti. Kalau kamu sabar, pasti penyakit ini akan menggugurkan dosa-dosamu. Kalau itu Nabi berbicara tentang demam, bagaimana lagi penyakit yang lain? Penyakit yang lebih berat, penyakit yang berbulan-bulan, penyakit yang menahun. Bagaimana musibah yang lain? Banjir, ada yang meninggal, kehilangan harta. Kalau demam saja menggugurkan dosa, apalagi lebih daripada itu. Lebih enak mobil antum hilang atau kena demam? Mending demam daripada mobil hilang. Kita saja bekerja sampai demam, sampai mau mati gara-gara ingin beli mobil. Jadi maksud saya, kalau demam saja menghilangkan dosa-dosa, apalagi kemudian ternyata rumah rusak, kena banjir, kemudian genteng bocor dan yang lainnya, itu jelas. Kalau kita sabar, jelas menghilangkan apa? Dosa-dosa. Bagaimana lagi jika ujiannya sangat berat? Bayangkan sebagian orang anaknya meninggal dunia. Saya ada dulu kenalan di Jogja, subhanallah. Anaknya satu-satunya semata wayang. Dia sangat sayang. Anaknya soleh, rajin ke masjid, ikut pengajian, subhanallah. Anaknya kuliah kedokteran, begitu lulus meninggal dunia, masya Allah. Allah tidak ambil anaknya sejak kecil. Setelah anaknya jadi orang soleh, setelah kuliah, wisuda, jadi dokter, meninggal dunia. Bayangkan betapa berat ujian yang dihadapi oleh orang tersebut. Makanya datang dalam hadis, Allah berkata kepada malaikat, tatkala idza mata waladul abd, jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, apa kalian telah mencabut ruh putra hambaku? Kata malaikat, na'am. Kata Allah, qabattum thamarata fuadihi, apakah kau telah mengambil buah hati dari hambaku? Kata malaikat, iya ya Allah. Madza qala al-abd, madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku tatkala kalian mengambil ruh buah hatinya? Kata malaikat, hamidaka wastarja, dia memujimu dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dikatakan hamba ini? Alhamdulillahi ala kulli hal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini ucapan punya pengaruh yang luar biasa kalau kita terkena musibah. Kalau kita terkena musibah, yang itu pertama kita ucapkan. Jangan kita bilang, ini siapa ini? Gara-gara siapa ini? Jangan cari masalah. Ini gara-gara pembantu kemarin. Jangan dulu, itu belakangan. Yang pertama kita bilang alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini. Tapi dengan kita ucapkan itu membuat kita menjadi apa? Kokoh. Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau diapain lagi? Mau nyalain pembantu, mau nyalain saya, sudah Saya punya kawan kemarin. Dia tinggal di mana? Saya lupa. Di daerah Jakarta.
Dia tidak pernah banjir sebelumnya. Ustaz, besok saya jemput ya pengajian. Saya kan ngisi pengajian kemarin 1 Januari. Lagi banjir-banjir saya ngisi pengajian. Akhirnya dia bilang, saya jemput ya Ustaz. Antum enggak banjir? Enggak. Ya udah. Rumah enggak banjir. Biasanya enggak banjir. Terus dia ikut pengajian kan 2 sesi. Sebelum duhur sampai setelah duhur. Dia ikut pengajian. Subhanallah. Begitu dia pengajian, tetangganya bilang, tanggul bocor. Akhirnya dia minta maaf, Ustaz saya tidak bisa melanjutkan. Pulang rumah sudah tenggelam. Mobilnya juga apa? Tenggelam. Subhanallah. Dia tidak mengatakan, kenapa tadi saya ikut pengajian? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau diapain? Ente sudah ditakdirkan ikut pengajian. Seandainya dia tidak ikut pengajian, mungkin selamat, mobilnya semua selamat. Tapi qadarullah dia ikut apa? Pengajian, akhirnya rumahnya kelelep. Masa mau dibilang gara-gara ikut pengajian apa? Gara-gara Ustaz Firanda sih coba. Ya sudah, itu namanya qadarullah ya. Qadarullah mau diapain? Ini sangat menguatkan seorang. Alhamdulillahi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Allah muji mereka tentang orang-orang yang beriman, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang yang beriman yang tatkala mereka ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus tahu bahwasanya musibah akan mengurangi dosa. Kalau demam saja mengurangi dosa, apalagi musibah yang lebih dari itu. Tapi syaratnya harus sabar. Kalau tidak sabar, ngamuk-ngamuk, hujan kok gak berhenti-berhenti, itu repot. Ngamuk, dia protes sama siapa itu? Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar, tidak mengurangi dosa-dosanya kalau begitu caranya. Tidak mengurangi dosa-dosanya. Ya. Sabar. Kemudian dia marah-marah, banting sana, banting sini, ya percuma. Musibah tersebut tidak mengurangi dosanya, bahkan semakin buat dia terpuruk. Ingat, musibah bisa mendatangkan nikmat dan musibah bisa mendatangkan azab. Kapan mendatangkan nikmat bagi seorang hamba? Tatkala seorang hamba dengan musibah tersebut semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istirja inillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Minta pertolongan kepada Allah, maka itu adalah musibah yang mendatangkan nikmat. Tapi kalau ternyata tatkala musibah kemudian dia merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya, marah sana marah sini, justru itu kata Nabi laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang seperti itu. Berarti musibah tersebut merupakan hukuman dan mendatangkan azab bagi dia. Ini di antara yang perlu kita renungkan kalau kita terkena musibah. Bosnya musibah sekecil apapun akan mengurangi apa? Dosa sekecil apapun. Bahkan demam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma asaba mu'min ya min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin ya wala adan wala syauka yushaquha illa kafarallahu biha khatayahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin, seorang muslim, mukmin yang beriman kepada Allah, ya, apapun, baik letih, bahkan keletihan, dia letih, capek kerja, itu mengurangi dosa. Ya, capek, letih, kerja, sana pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, terjebak dalam kemacetan, capek, penat, ya, pusing kepala. Kalau dia sabar, mengurangi dosa atau tidak? Mengurangi dosa. Min nasabin wala wasabin, penyakit apapun, pilek, kepala pusing, ya, sakit pinggang, ya, pegal-pegal linu, semua penyakit. Nabi tidak mengecualikan penyakit apapun. Kalau dia menghadapi dengan sabar, mengurangi dosa-dosa. Wala hammin wala ghammin wala hazanin. Apa ham? Ham adalah kekhawatiran tentang masa depan. Aduh, gimana besok? Gimana? Kekhawatiran dia. Kekhawatiran, ya. Kemudian hazanin, memikirkan masa lalu. Allah buat dia sedih, dia mikir lagi tapi dia sabar. Ingat kembali anak yang sudah meninggal dunia. Ingat lagi masalah-masalah masa lalunya yang buat dia bersedih, ya. Wala ghammin, kegelisahan hati, tiba-tiba dia gelisah. Dengan sebagian ulama mengatakan terkadang seorang hatinya gelisah, tidak tentram, dia tidak tahu apa sebabnya. Hendaknya perlu dia ingat itu menghilangkan dosa-dosanya. Ya. Allah tidak kasih dia musibah yang besar. Allah hanya buat dia apa? Gelisah. Ya, gom itu kegelisahan, gundah gulana. Itu bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Wala adzan, tidak ada satu gangguan pun orang mengganggunya. Ada orang mencaci makinya, ada orang merendahkannya, ada orang menuduhnya tidak-tidak, orang membahlul-bahlulkan dia, orang menggoblok-goblokkan dia, ya, orang merendahkan dia, semuanya gangguan orang. Kalau dia sabar, mengurangi dosa-dosa.
hatta syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi intinya segala yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini kalau menimpa kita, kita sabar akan mengurangi dosa-dosa. Taib. Di antara faedah musibah kalau kita bersabar bukan cuma mengurangi dosa-dosa, mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Karenanya datang dalam satu hadis, sungguhnya Allah melihat kepada seorang hamba, Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah sudah takdirkan dia di surga yang tinggi, tapi ternyata dilihat pada amalannya tidak mencukupi untuk mengangkat derajatnya. Maka Allah kasih dia musibah, sehingga akhirnya pahalanya banyak. Akhirnya dia bisa sampai pada derajat tersebut. Ya. Logikanya sederhana. Ini ada orang Allah ingin masukkan di surga yang tinggi, tetapi dilihat salat malamnya pas-pasan, kadang bangun, kadang enggak bangun. Lihat sedekahnya masih pelit-pelit, terkadang dermawan, terkadang apa? Lebih banyak pelitnya. Kemudian sama orang tua ada dia berbakti tapi kurang baktinya. Sementara Allah ingin surganya tinggi. Bagaimana cara dia dapat pahala yang banyak? Allah kasih musibah. Kenapa orang terkena musibah? Hatinya terenyuh, menangis di hadapan Allah, salat malam, tawakalnya tinggi. Kenapa terkena musibah? Sehingga dari musibah tersebut banyak amal soleh yang bisa dia kerjakan. Ini amal soleh yang dia kerjakan ini mengangkat derajatnya mencapai surga yang tinggi. Mencapai surga yang tinggi. Ya, tadi selain musibah menghilangkan dosa-dosa, musibah juga ya mengangkat derajat seorang. Ya ikhwan, ya akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering beristighfar. Kita ini banyak dosa, tidak ada yang ragu akan hal ini. Selama Anda hidup di zaman now, selama Anda punya HP, selama Anda nonton YouTube, selama Anda punya akun Facebook, Anda pasti berdosa atau tidak? Pasti. Selama Anda buka Instagram, ya. Memang mau lihat kajian Ustaz Firanda, tapi kanan kirinya juga dilihat. Ya. Ya pasti Anda melihat yang haram. Pasti tidak mungkin. Kecuali nanti ada Instagram Salafi mungkin. Tapi enggak ada. Enggak ada sampai sekarang. Mungkin Yahudi yang punya. Ya. Ya. Pasti kita maksiat. Taib, kita sering beristighfar. Taib, kita ada istighfar zikir pagi, zikir petang. Istighfar 100 kali pagi dan petang. Oke, sunnah. Mengucapkan sayyidul istighfar. Tetapi kita tidak tahu apakah istighfar kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apakah kita serius tatkala istighfar? Apakah istighfar kita yang 100 kali ini bisa menggugurkan ribuan dosa kita? Kita enggak tahu. Yang jelas bisa jadi ada dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya karena kita menganggap sepele. Saking seringnya kita melakukan, kita merasa itu bukan dosa dan kita tidak istighfar dari hal tersebut. Tidak semua pandangan haram yang kita lepaskan kita istighfar darinya. Sekarang zaman ini saya bicara kenyataan. Tidak semua orang melihat yang haram langsung dia astagfirullah, mana? Belum tentu. Ente sekarang nonton berita, itu yang baca berita buka jilbab atau tidak? Apakah ente waktu nonton astagfirullah, astagfirullah astagfirullah umi, ada apa bi? Astagfirullah, astagfirullah. Mana ente begitu? Enggak ada ente istighfar begitu. Iya tak? Benar atau tidak? Saya aja enggak begitu. Kenapa? Sudah lalai kita. Sudah hal suatu yang biasa. Ya kadang saya astagfirullah tunduk pandangan, terkadang beritanya menarik saya nonton. Sehingga banyak dosa-dosa yang kita anggap biasa tidak kita istighfar darinya. Yang kita istighfar darinya saja belum tentu diampuni. Apalagi dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya. Betapa banyak ghibah tidak kita istighfar. Saking biasanya. Suatu hal yang biasa. Kita ketemu orang ghibah sana, ghibah sini. Merendahkan sana, merendahkan sini. Suatu hal yang biasa. Dan kita tidak berfikir untuk beristighfar darinya. Padahal dia dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala ingin menghapuskan dosa-dosa kita yang mungkin kita beristighfar darinya tidak diampuni atau kita tidak beristighfar darinya saking lalainya, Allah berikan apa? Musibah. Maka dengan musibah tersebut dosa-dosa kita gugur. Syaratnya apa? Syaratnya Anda harus bersabar. Harus bersabar. Taib. Yang perlu kita renungkan pula tatkala kita terkena musibah, ya. Bahwasanya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di balik musibah itu ada yang terbaik bagi kita. Entah kita tidak nampak sekarang atau tidak nampak sama sekali, yakinlah di balik musibah pasti ada hikmah yang Allah kehendaki bagi kita. Makanya Allah berkata, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kalian tidak mengetahui.
Dalam ayat yang lain kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata di balik kebencian tersebut Allah jadikan banyak kebaikan. Para ulama salaf tatkala menafsirkan atau para ulama tatkala menafsirkan ayat ini, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Kata Allah, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci kepada istri kalian, fa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kau benci sesuatu, wa ja'allahu fihi khairan katsiran. Ternyata di balik kebencianmu ada kebaikan yang banyak. Sebagian ulama menyebutkan tentang kisah seorang yang hidup memiliki anak yang sangat soleh, anak yang sangat berbakti kepadanya. Ya. Maka dia ditanya, bagaimana kau bisa punya anak yang soleh? Maka ternyata istrinya ya, menjengkelkan. Istrinya menjengkelkan dan dia sabar dengan istrinya tersebut. Ternyata dari rahim istrinya tersebut lahirlah anak ini. Seandainya dia ceraikan istrinya, seandainya dia tidak gauli istrinya, seandainya dia benci dengan istrinya, tidak akan muncul anak ini. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kau benci sesuatu, di balik kebencian tersebut ada banyak kebaikan. Maksud saya, ya, kalau kita tidak bisa merenungkan hal ini, kata Ibnu Qayyim, renungkanlah tentang kisah Nabi Khadir bersama Nabi Musa alaihi salam. Tatkala Khadir dan Musa berjalan melewati seorang anak, kemudian Nabi Khadir membunuhnya. Anak tersebut tidak ada dosanya, tetapi dibunuh oleh Nabi Khadir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya, "Kenapa kau bunuh anak tersebut?" Maka Nabi Khadir pun menjelaskan bahwasanya anak ini di kemudian hari akan menggelincirkan kedua orang tuanya terjerumus dalam kemaksiatan atau kekufuran. Maka dia dimatikan dan bisa jadi Allah gantikan anak yang lebih baik daripada anak ini. Ini logika sederhana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bisa jadi kau cinta sesuatu, Allah ambil yang kau cinta tersebut karena di balik yang kau cintai tersebut ada keburukan. Bisa jadi seorang lahir anaknya, kemudian begitu lahir meninggal dunia. Dia tidak tahu ternyata anak ini kalau besar kemudian cacat, kemudian berat, belum tentu dia sabar menghadapi anak ini. Atau bisa jadi kalau besar anak ini nakal, ya sudah, dia ridho dengan keputusan Allah. Ya, bahwasanya apa yang Allah takdirkan saat itu lebih baik bagi dirinya. Ya. Karena banyak hal yang kita tidak tahu di balik musibah-musibah yang menimpa kita. Terkadang kita terkena musibah agar kita tidak sombong, agar kita tidak angkuh. Kita sudah lama tidak ibadah kepada Allah, kita sudah lama tidak terenyuh kepada Allah, Allah kasih musibah. Akhirnya kita tiap malam salat malam. Jadi banyak. Bisa jadi intinya kalau Allah kasih kita musibah, kita husnudzon. Bosnya di balik musibah ini pasti ada kebaikan yang Allah kehendaki. Taib hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang memudahkan kita untuk meninggalkan musibah. Kalau kita terkena musibah, maka ingatlah kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Sering, sudah banyak. Ini musibahnya sesekali. Ya akhi, banjir cuma berapa hari ya akhi? Saya nyaman tuh, banjir berapa hari? Ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal 3 sudah surut. Taruhlah 3 hari. Antum bertahun-tahun tidak banjir. Ya tidak? Maka jika dibandingkan dengan antum tidak banjir selama ini, banjir sehari, 2, 3 hari, ya itu kecil dibandingkan dengan yang selama ini Allah berikan kenikmatan. Ya. Makanya Nabi Ayub alaihissalam tatkala dikasih musibah, ya, kemudian dikasih penyakit 7 tahun, dia mengatakan apa? 70 tahun atau sekian puluh tahun Allah berikan saya kesehatan. Dia sabar menghadapi itu semua. Dibandingkan 7 tahun, dibandingkan kesehatan puluhan tahun, tidak ada bandingannya. Oleh karenanya, ya, di antara sifat manusia yaitu ingat-ingat musibah dan lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka seorang tatkala terkena musibah, segera dia ingat-ingat nikmat yang pernah dia rasakan. Saya dikasih banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesekali saya dikasih sakit, sesekali saya dikasih musibah, sesekali saya dikasih banjir. Pasti ini adalah kebaikan bagi saya. Banyak faedah, kita tidak sombong, tidak angkuh. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya alam ini ada yang menguasainya, Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sadar untuk bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita banyak istighfar dan banyak faedah tatkala seorang terkena musibah. Ya, dengan demikian maka dia akan merasa ya lebih ringan.
Makanya disebutkan ada seorang tatkala melihat orang lain sedih murung, maka dia bilang, ini 2 kertas, coba kamu ngisi. Satu isi tentang musibahmu, satu isi tentang nikmat yang kau rasakan. Ya, dia ngisi tentang musibah, mungkin sakit hati, ya. Kemudian tidak punya duit misalnya, atau ngelamar ditolak, misalnya banyak, 1, 2, 3, 10 poin, taib 10. Tapi coba dia isi tentang daftar kenikmatan yang dia rasakan, banyak sekali. Kesehatan, pandangan yang ini, pendengaran yang baik, ya. Bisa sholat, bisa ini, banyak, enggak akan habis-habis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka dengan mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, musibah itu akan menjadi lebih ringan, ya. Seorang mobilnya hilang, mobilnya rusak. Alhamdulillah selama ini dia bisa naik mobil bertahun-tahun. Sesekali mobilnya rusak, ya sudahlah. Ini musibah, ya. Sesekali Allah berikan, tentu ada hikmah di balik musibah ini, ya. Taib. Di antaranya yang meringankan kita tatkala terkena musibah, lihat kepada orang yang lebih parah musibahnya. Kata Nabi SAW, la tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Janganlah kalian lihat ke atas, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian, maka kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Orang terkena musibah apapun, pasti ada yang lebih parah daripada yang dia alami, ya. Sekarang kita bicara banjir, tempat lain ada yang lebih parah, ada yang rumahnya hilang, ada yang meninggal dunia. Kita tidak usah bicara luar, di Indonesia saja. Tingkatan banjir bertingkat-tingkat atau tidak? Bertingkat-tingkat. Ada yang cuma 1 meter, lantai 2. Ada yang rumahnya kelelep. Ada yang bukan cuma rumahnya, mobilnya juga hilang, ya. Ada yang bukan cuma rumah, ada yang nyawanya hilang. Ada yang kesetrum, yang tahu sekarang berapa sudah meninggal dunia. Tatkala dia merenungkan tersebut, dia tahu bahwasanya, ya, musibah itu bertingkat-tingkat dan dia akan lebih ringan tatkala dia tahu bahwasanya ada yang lebih parah musibahnya, ya.